Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai vektor, yaitu mengenai hasil kali titik atau dot product dan proyeksi vektor. Nah, mari kita langsung masuk ke materi pertama, atau materi perkalian titik atau dot product. Definisinya, jika kita memiliki vektor U dan vektor V di R2 atau ruang berdimensi 2 ataupun ruang berdimensi 3, kemudian theta itu adalah sudut antara U dan V, maka kita definisikan bahwa U dot ataupun titik di sini ya, U dot V itu sama dengan panjang vektor U, panjang vektor V, cos theta, atau norm vektor U, norm vektor V, cos theta. Ya. Kemudian, jika U ataupun V salah satunya itu adalah berupa vektor 0, ya, dan kemudian panjang vektor U atau vektor V itu sama dengan 0, maka U dot V itu nilainya sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau U dot V itu kan tadi definisikan sama dengan panjang vektor U, panjang vektor V cos theta. Maka di sini cos theta itu bisa juga bernilai U dot V per norm U, norm V, atau panjang vektor U kali panjang vektor V. Ya, ini kalau misalkan yang ditanya itu adalah nanti theta ataupun sudutnya. Kemudian sekarang kita lihat ya pada ilustrasi secara geometris. Misalkan di sini vektor U di sini, kemudian antara titik 0 dari titik 0 ke titik P. Kemudian vektor V di sini, kemudian vektor ini itu adalah vektor V dikurangi U. Kalau kita lihat ini adalah membentuk segitiga. Kemudian marilah kita ingat lagi aturan pada segitiga, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus itu tertulis bahwa kalau misalkan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Ya, ini dulu pada saat mata kuliah pengantar dasar matematik udah kita bahas ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat bahwa segitiga ini kita anggap sebagai suatu segitiga, kemudian dengan sisi A-nya itu adalah panjang vektor U. Kemudian sisi B-nya itu adalah panjang vektor V, dan sisi C-nya itu adalah panjang dari vektor V dikurangi vektor U. Ya. Nah, kemudian karena vektor U itu komponennya adalah U1, U2, kita misalkan dulu di R2 dulu. Maka panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Panjang vektor V sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Ya, ini materi yang kemarin. Kemudian panjang vektor V dikurangi U itu adalah akar dari V1 dikurangi U1 dikuadratkan tambah V2 dikurangi U2 dikuadratkan. Ya. Kemudian kita substitusikan ya aturan kosinusnya ini ya dengan ini. Ya. Maka di sini C-nya itu adalah menjadi C kuadrat berarti akar V1 dikurangi U1 dikuadratkan tambah V2 dikurangi U2 dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ya. Maka akarnya hilang ya menjadi seperti ini. Kemudian A kuadrat ini pun juga sama, ini akarnya hilang menjadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Kemudian B kuadrat di sini akarnya hilang juga ditambah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Kemudian dikurangi 2AB cos theta. Ya, 2AB cos theta itu sama dengan 2U dot V. Ya. Kemudian sekarang dari sini nanti kalau Anda kerjakan, nanti hasil akhirnya itu adalah U dot V itu sama dengan U1 V1 tambah U2 V2. Ya, nanti silahkan dicoba sendiri karena ini terlalu panjang kalau dituliskan di sini. Kemudian ini kalau kita bicara di R2. Ya, kalau misalkan kita bicaranya di R3, maka kita analogkan aja. Ya, misalnya vektor U itu sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V-nya itu V1, V2, V3 ya. Maka U dot V itu sama dengan U1 V1 tambah U2 V2, nah tambah lagi U3 V3. Ya, jadi bedanya di sini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ada sebuah soal, tentukan U dot V jika vektor U-nya 0,0,1 dan vektor V-nya 0,2,2. Dan sudut antara dua vektor tersebut itu adalah 45 derajat.
ya. Maka di sini penyelesaiannya panjang vektor U-nya menjadi akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat atau sama dengan 1. Kemudian panjang vektor V-nya itu adalah akar dari 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, ya, dari sini. Maka sama dengan akar dari 4 tambah 4, 8. Akar dari 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang U dot V-nya yang ditanyakan itu kita substitusikan rumusnya panjang U, panjang V, cos theta. Ya, panjang U-nya 1, panjang V-nya 2 akar 2, dan cos theta. Cos theta sendiri nilainya setengah akar 2, ya. Kemudian sekarang kalau kita kalikan, ya, ini bisa dicoret. Kemudian akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Ya. Itu satu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua sekarang. Diketahui vektor U-nya itu 2, min 1,1 dan vektor V-nya itu 1,1,2. Tentukan U dot V, ya, dan tentukan sudut antara keduanya. Nah, sekarang kita cari dulu ya U dot V-nya. Tinggal kita kalikan aja 2 kali 1 tambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 2. Ya, seperti ini. Dan hasilnya adalah berapa ini? 2 tambah min 1 tambah 2, ya, sehingga hasilnya 3. Kemudian panjang vektor U sama dengan akar dari 2 kuadrat, ya, ditambah min 1 dikuadratkan tambah 1 kuadrat, ya, atau ini. Ya, sehingga kalau diakar hasilnya sama dengan akar 6. Kemudian panjang vektor V-nya akar dari 1 dikuadratkan, 1 ditambah 1 dikuadratkan tambah 2 kuadrat, atau akar 6 juga. Sehingga cos theta itu kan rumusnya U dot V dibagi panjang U panjang V, maka U dot V-nya kita substitusikan 3, panjang U-nya akar 6, panjang V-nya akar 6, ya. Kalau dikali hasilnya 6, sehingga cos theta sama dengan setengah, ya. Kita cari cos yang nilainya setengah, sehingga theta-nya adalah 60 derajat. Ya, itu tadi contoh yang kedua. Kemudian kita masuk ke teoremanya, ya. Misalkan di sini vektor U, vektor V adalah vektor di R2 ataupun R3. Nah, maka di sini yang pertama, nah, V dot V itu sama dengan panjang vektor V dikuadratkan, ya. Ini tinggal Anda coba substitusikan aja vektor V-nya, kemudian didotkan dengan vektor V, hasilnya seperti ini. Atau dengan kata lain, panjang vektor V itu sama dengan V dot V pangkat setengah, ya, atau diakarkan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika vektor U tidak sama dengan 0 dan V-nya juga tidak sama dengan 0, kemudian theta itu adalah sudut antara U dan V. Maka yang pertama, theta itu akan bernilai lancip kalau U dot V-nya itu lebih dari 0. Ya, ketika U dot V itu lebih dari 0, ya, U dot V sendiri itu kan panjang vektor U, panjang vektor V cos theta. Panjang vektor baik U ataupun V itu kan selalu bernilai positif, ya. Maka kalau cos theta bernilai positif juga, ya, maka U dot V kan berarti lebih dari 0. Nah, sekarang cos theta yang bernilai positif itu theta-nya berada pada sudut berapa? Nah, ternyata kan pada sudut lancip atau di kuadran pertama. Maka di sini jika theta lancip maka U dot V-nya itu lebih dari 0. Sekarang kalau theta-nya tumpul, ketika theta tumpul itu sudutnya cos theta itu sama dengan itu kan negatif. Nah, ketika negatif, sementara panjang U dan panjang V itu kan selalu positif. Sehingga di sini U dot V-nya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, ketika sekarang theta-nya itu 90 derajat, maka cos 90 derajat itu nilainya adalah sama dengan 0. Maka di sini U dot V-nya pun juga sama dengan 0. Ya, oke. Kemudian, teorema yang selanjutnya, jika U, V, W itu adalah vektor di R2 ataupun R3. Kemudian K-nya itu skalar, ya, bukan real, ya. Maka di sini yang pertama U dot V itu sama dengan V dot U, ya. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua U dot V ditambah W ini berlaku sifat asosiatif, ya, atau kesukuan, itu sama dengan U dot V ditambah U dot W, ya, seperti ini.
Kemudian K kali U dot V itu sama dengan KU dot V. Dan yang terakhir, V dot V itu lebih dari 0 jika V-nya tidak sama dengan 0. Dan V dot V itu sama dengan 0 jika V-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ini ada latihan ya, nanti silahkan Anda coba kerjakan sendiri ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat perkuliahan. Kemudian sekarang kita masuk ke proyeksi vektor ya. Sekarang definisinya, jika U dan V itu dikatakan saling ortogonal. Saling ortogonal itu adalah saling tegak lurus ya. Atau dengan kata lain sudutnya adalah 90 derajat. Ketika sudut 90 derajat pada teorema yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika sudutnya 90 derajat maka U dot V itu bernilai sama dengan 0 ya. Nah, ketika digambarkan seperti ini ya, misalkan sekarang kalau misalkan ada contoh ya, ini antara U dan V-nya tidak tegak lurus ya. Misalnya sudutnya yang jelas tidak tegak lurus, dia di kuadran pertama. Nah, sekarang kalau di sini misalnya vektor U-nya di sini, vektor V-nya di sini. Nah, sekarang vektor U ini itu kan kalau Anda ingat lagi pelajaran fisika itu kan bisa dituliskan sebagai vektor W1 ditambah vektor W2. Nah, dengan vektor W1 itu adalah proyeksi ortogonal U pada V. Dengan kemudian vektor W2 itu adalah vektor yang di sini tegak lurus ya. Dengan vektor V atau sudutnya 90 derajat. Nah, sekarang tadi kan vektor U itu sudah bisa dituliskan sebagai vektor W1 tambah vektor W2. W1 di sini itu adalah vektor yang searah dengan vektor V. Ya, namun besarnya di sini tidak sama. Sehingga kita bisa tuliskan vektor W1 itu sebagai sama dengan K kali V. Nah, kemudian di sini vektor U sama dengan KV ditambah vektor W2. Nah, sekarang kalau U ini kita kalikan dengan V, ya, U dot V, maka di sini yang ruas kanan juga sama, kita kalikan dengan V dan berlaku sifat asosiatif juga, sehingga menjadi KV dot V ditambah W2 dot V. Nah, ini. Kemudian V dot V sudah kita bahas sebelumnya itu sama dengan panjang vektor V dikuadratkan. Kemudian W2 dot V, nah di sini itu adalah vektor yang saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus maka di sini dot produknya nilainya adalah 0. Nah, di sini maka hasil akhirnya U dot V sama dengan K kali panjang V kuadrat. Nah, kemudian dari sini kita peroleh bahwa K itu sama dengan U dot V per panjang V kuadrat. Nah, karena W1 itu adalah nilainya K kali V, maka di sini W1 itu menjadi U dot V per panjang V kuadrat dot V. Ya, dari sini K ini dikalikan V. Nah, kemudian karena U itu sama dengan vektor W1 ditambah W2, maka W2 itu sama dengan vektor U dikurangi vektor W1. Atau dengan kata lain, vektor W2 ini adalah vektor U dikurangi dengan vektor W1-nya adalah U dot V per panjang V kuadrat dot V. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Misalkan di sini vektor U-nya itu 2,-1,3 dan V-nya itu adalah 4,-1,2. Sekarang carilah komponen U sepanjang V dan komponen U yang ortogonal dengan V. Komponen U sepanjang V itu maksudnya adalah vektor W1 atau proyeksi vektor U pada V. Dan komponen U yang ortogonal dengan V itu maksudnya adalah W2. Ya. Sehingga langkah pertama kita cari dulu U dot V-nya itu sama dengan 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 1
tambah 3 kali 2. Ya, di sini hasilnya adalah 15. Kemudian panjang vektor V kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya di sini adalah 21. Kemudian vektor W1 itu sama dengan U dot V per panjang V kuadrat dot V. U dot V-nya 15 per panjang V kuadratnya 21. Kalikan vektor V-nya adalah 4, min 1,2. Nah, di sini hasil akhirnya vektor W itu sama dengan 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Kemudian vektor W2 itu adalah vektor U dikurangi vektor W1, vektor U-nya sendiri 2, min 1,3 dikurangi vektor W1-nya adalah, vektor W1-nya 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Dan hasil akhirnya adalah min 6 per 7, min 2 per 7, 11 per 7. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada 2 latihan, nanti silakan Anda coba kerjakan. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bisa disampaikan pada saat kuliah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.